Jangan sampai ketika diuji dengan sakitnya parah, cukup lama, dia seuzon sama Allah. Allah nggak sayang sama saya, Allah nggak adil. Buktinya saya sakit udah lama nggak disembuh-sembuhin. Na'udzubillahi min dzalik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada adab ketika sakit, ya, ini harus diperhatikan agar kita tidak dapat murka Allah. Jangan jadi manusia yang rugi, udah kagak enak, udah kagak nyaman, dapat murka Allah. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Berharap ketika diuji dengan sakit, justru selama sakitnya senantiasa mendapatkan kebaikan, senantiasa dilimpahkan pahala, senantiasa dikurangi dosa. Apa adab ketika sakit? Yang pertama, sabar dan ridho atas ketentuan Allah. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Luar biasa, Pak. Perkara orang yang beriman, sesuatu yang ditimpa Allah kepada orang yang beriman itu luar biasa. Apa luar biasanya? Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua urusannya baik bagi dia. Ingat, Pak, semua urusan yang terjadi bagi orang beriman baik. Luar biasa kata Nabi. Ya. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan sikap ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Iya. Non muslim, kafir, nggak dapat kayak gini. Ini khusus orang yang mengucapkan kalimat tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. In asobathu sarra syakara fakana khairullah. Ketika dia dapat kebaikan, dia bersyukur sama Allah, dikocok keluar namanya, dapat arisan. Alhamdulillah. Dia bersyukur. Ingat rumusnya, la in syakartum la azidannakum. Dia dapat rezeki, dia syukur, Allah tambah. Dapat anak satu, dia bersyukur, Allah akan tambah. Dia dapat kerjaan, dia syukur, insya Allah Allah tambah gajinya. Dapat istri satu, syukurin. Allah tambah keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, syaratnya syukur, bersyukur ditambah. Ya, wa in asabathu dharra sabara fakana khairullah. Ketika diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, kesempitan hidup, dia sabar, maka itu lebih juga baik bagi dia. Diuji sakit, sabar. Diuji senang, syukur. Pertama sabar, Pak, dan ridho atas ketentuan Allah. Ridho, sabar, yakin ini ketentuan Allah. Yang kedua, berbaik sangka, berhusnudzon kepada Allah. Dari Jabir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika diuji dengan sakitnya parah, cukup lama, dia seuzon sama Allah. Allah nggak sayang sama saya, Allah nggak adil. Buktinya saya sakit udah lama nggak disembuh-sembuhin. Na'udzubillahi min dzalik. Udah rugi, udah sakit, nggak enak, rugi. Ya, Nabi mewanti-wanti jangan sampai mati dalam kondisi berburuk sangka, selalu berhusnuzon kepada Allah. Ana 'inda dzanni 'abdi bi. Ya, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau prasangka hamba kepadaku baik, yakinlah akan dapat kebaikan.
Allah kok begini? Yakin Pak? Kalau Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya, kok dapatnya kayak gini ya? Udah buka usaha kok kayak gini ya? Yakinlah pasti ada hikmah di baliknya. Ya, pasti ada kebaikan. Walaupun kebaikan itu kita bisa tahu sehari, 2 hari, 3, setahun, 2 tahun, ada hikmahnya, selalu ada hikmahnya. Ya, makanya kita dituntut untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berobat dengan cara-cara yang sunnah atau mubah dan tidak bertentangan dengan syariat. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu secara marfu, ya, innallaha khalaqad da'a wad-dawa fatadawaw wala tatadawaw wala tadawaw biharam. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya. Maka dari itu berobatlah kalian, tapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Pak, ini kayaknya sembuhnya kalau makan daging B2 nih. Wow, hati-hati Pak. Ya, haram. Ya, jangan. Larangan dari Nabi. Ya, oh ini harus makan ular ini. Jangan. Yakinlah setiap penyakit ada obatnya. Ya, tapi kita dituntut untuk mencari obat, tapi jangan atau dilarang menggunakan obat yang haram. Ya. Yang keempat, tidak boleh berobat ke dukun. Dari Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, aku berkata, ya Rasulullah, ini hadis wa'adil bil jahiliyati wa qad ja'a Allah Ta'ala bil Islam wa minna rijalan ya'tunal kuhan. Wahai Rasulullah, aku baru saja meninggalkan masa jahiliyah. Sesungguhnya atau sungguh Allah telah mendatangkan Islam. Di antara kami ada orang-orang yang mendatangi para dukun, tentu ketika sakit. Nabi berpesan, fala ta'tihim, janganlah engkau mendatangi mereka, para dukun. Datangin ke sana yuk. Ngapain? Ente kan lagi lumpuh tuh bapaknya, udah bawa ke sono. Entar dibaca-bacain deh. Nah, kalau kita tahu bahwa pengobatnya adalah dukun, cara-cara yang dipakai adalah cara-cara yang enggak ilmiah, cara-cara yang dipakai bukan cara-cara yang enggak sunnah, yang enggak sesuai dengan syariat Islam. Contoh yang kata Bang Wahyu, kalau mau berobat suruh bawa anak kambing, suruh bawa kambing, suruh bawa ayam. Mau diapain? Dipindahin penyakitnya. Hah? Ada nggak gitu Pak? Dalilnya ada nggak? Ada pembuktian secara ilmiah nggak? Kalau orang sakit dipindahin, maka akan ada partikel-partikel bisa pindah. Nggak ada. Justru malah menzolimi makhluk lain. Ya, nggak boleh. Ya, dukun. Ya, jangan Pak. Ya, yang kelima, tidak boleh mencela demam. Jadi Jabir radhiyallahu anhu, ya, hadisnya panjang, saya baca artinya aja, bahwasanya Rasulullah SAW menjenguk Ummu As-Sa'ib atau Ummul Musayyib. Kemudian beliau bertanya, apa yang terjadi denganmu wahai Ummu Al-Sa'ib atau wahai Ummu Al-Musayyib? Kenapa kamu bergetar? Nabi jenguk orang nih, jenguk salah satu sahabiat. Kenapa kamu bergetar? Dia jawab begini, sakit demam yang nggak ada keberkahan Allah padanya. Sakit nih, tahu ada aja sakit, ya. Pakai pilek lagi, pakai batuk lagi, mana besok mau nikahin anak, ya, pakai sakit. Nabi berusaha, janganlah kamu mencela demam, ya, la tasubbi al-humma, janganlah kamu mencela demam, karena ia menghilangkan dosa anak Adam sebagaimana alat pemanas besi mampu menghilangkan karat. Pak, ketika Bapak sakit, ketika Bapak demam, sejatinya Allah sedang gugurin dosa-dosa Bapak. Maka pantang untuk ngeluh, pantang untuk mencela. Berat Ustadz, disitulah ganjarannya, disitulah fadilahnya. Disitulah Allah ingin memberikan pahala yang besar. Allah ingin menggugurkan dosa-dosa yang banyak. Ya, sabar, jangan mencela. Yang keenam, jika sakitnya bertambah parah atau tidak kunjung sembuh, dia tidak boleh mengharapkan kematian. Udahlah kalau gitu mati aja, apa?
Nggak sembuh-sembuh, ya benar ya Ustaz ya. Udah berobat sana sini, ke Bekasi, ke Jawa, ke Kalimantan, nggak sembuh-sembuh, nggak ke Singapura, sampai ke Singaparna, nggak sembuh-sembuh, udah mati aja, nggak boleh. Ya, dilarang berdoa mengharap kematian. La yatamanna yanna ahadukum al-maut, kata Nabi. Ya, janganlah kalian mengharapkan kematian. Ya, lidurrin asabahu, karena musibah yang menimpa kalian, yang menimpa kamu. Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul. Kalau emang harus melakukan demikian, ini ada doanya nih. Ada doanya. Kalau emang sakitnya parah banget, nih doanya. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila kehidupan itu adalah kebaikan bagiku. Ya Allah, hidupinlah aku ya kalau emang kehidupannya lebih baik bagiku. Sembuhkan aku ya Allah kalau emang ketika aku sembuh dan hidup itu baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkan aku apabila kematian adalah kebaikan bagiku. Jangan sampai bertambahnya usia, bertambah dosa. Kalau engkau mentakdirkan kematian lebih baik bagiku, maka wafatkanlah aku. Ini doa yang diajarkan Nabi. Yang 7, segera menyelesaikan tanggung kewajiban. Kalau Bapak Ibu punya utang, bayar. Allah beriman dalam surah Al-Maidah ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah akad-akad atau perjanjian-perjanjian itu. Kalau mau mati, udah sakit, bayar hutangnya. Ya. Atau pesan sama ahli warisnya, sama keluarganya. Saya punya utang sama ini belum dibayar, tolong bayarin. Saya punya utang sama si fulan, tapi fulannya udah kagak ada, saya susah, tolong dah bayar, niatin sedekah, tapi buat pahalanya buat dia. Boleh.